Oke, chip tadi Akbar sudah masuk. Oke teman-teman yang bisa nyalain kameranya nyalain ya. Yang berkenan untuk menyalakan kameranya silahkan dinyalakan. Oke. Fahimtum. Oh my goodness. Wah, Masya Allah. Oke. Mantap. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Kak Akbar, kabarnya baik ya? Sehat kan? Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih di sana lagi musim apa Kak Akbar? Di sini musim dingin sekarang. Oh, lagi musim dingin. Kalau bulan ini tuh sekarang bulan apa? Bulan Februari ya? Bulan Februari. Iya, sekarang bulan Februari. Udah mau musim semi. Udah mau musim semi. Wah. Kalau lagi dingin-dingin kayak gini biasanya Kak Akbar ngapain nih? Diem aja, pakai selimut, apalagi sekarang kan COVID ya. Jadi banyak lockdown. Oh gitu. Emang di sana itu kalau misalkan lagi pandemik itu nggak boleh kemana-mana gitu ya? Nggak boleh main gitu? Di jam-jam tertentu boleh. Misalnya kalau tiap hari cuma dibatasi sampai jam 9 malam. Habis jam 9 malam kita nggak bisa keluar sama sekali. Sampai jam 5 pagi. Sebelum jam 5 kita nggak bisa juga. Kalau weekend ya kita total nggak bisa keluar sama sekali. Masya Allah. Sekarang ini kan ini ya hari Jumat. Boleh keluar tapi ya untuk melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat di sana Oh, masih diperbolehkan untuk sholat Jumat di sana ya? Masih. Kemarin sempat dilarang kita. Oke. Kak Akbar kan tadinya ini mau nggak ada pesertanya ya, tapi nggak apa-apa, ada beberapa orang yang mana insya Allah kita akan publikasikan kembali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Akbar yang sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol sama saya nih Kak Akbar ya. Oke, saya mulai aja Kak Akbar ya. Ya. Baik. Makasih juga udah diundang, udah diajak juga nih. Iya, sama-sama. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di sini ya. Semoga ini menjadi awal kebaikan buat kita dan semoga juga ini berkah ya Kak Akbar ya. Baik. Ya. Assalamualaikum Kak Akbar. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Abdurrahman Gofiki. Ya, saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Al-Bukhari International University Malaysia. Nah, Kak Akbar nih ya, ada istilah yang namanya tak kenal maka tak sayang ya. Makanya kalau tak kenal kita taaruf aja nih ya teman-teman. Oke, Kak Akbar boleh perkenalkan diri nggak Kak Akbar? Namanya siapa, asal dari mana, kemudian sekarang lagi belajar di mana? Oke, silakan Kak Akbar. Oke, teman-teman, sebelumnya mau kenalkan diri, nama saya Ciptadi Akbar Ahdiat. Sekarang sedang menempuh hubungan internasional di Ege University di kota Izmir. Mungkin ada jarang yang dengar ya nama Izmir itu. Saya kesini 2018, jadi sekarang udah mau tahun ketiga dan sekarang sudah semester 3 juga. Dulu kesini melalui beasiswa YTB. Jadi ya kalau ada yang mau dibantu mengenai beasiswa YTB atau mau tanya-tanya, boleh juga. Itu aja sih. Wah. S1. Masya Allah, keren banget ya Kak Akbar ya. Kak Akbar sekarang kan udah jadi award di Turki nih ya, iya kan? Setiap itu udah apa namanya ya, udah jadi impian dan keinginan setiap teman-teman lah ya, setiap teman-teman yang ada di dimanapun itu. Ya, terkhusus buat teman-teman yang ada di Indonesia. Nah sekarang saya mau tanya nih Kak Akbar. Kak Akbar kan udah ada di Turki nih ya. Kira-kira apa sih yang Kak Akbar rasakan di Turki, perbedaannya mungkin dengan di Indonesia itu seperti apa? Kan mungkin di Indonesia Kak Akbar punya culture yang Kak Akbar tahu sendiri lah ya. Kemudian kalau misalkan di Turki itu seperti apa? Ada nggak sih perbedaannya dan pernah nggak sih ngerasain culture shock gitu loh? Ada, pastinya ya. Apalagi
Misalnya Turki sama Indonesia itu kan ya beda segalanya ya, yang kecuali mungkin dari segi agama kita sama sama mereka tuh. Tapi ya kalau culture shock, mungkin dulu beberapa hal ya kangen keluarga pastinya, makanan-makanan, kangen teman-teman di Indonesia, kangen ngobrol sana sini pakai bahasa Indonesia sama teman-teman. Dan juga kalau yang agak terkejut mungkin dari segi agama ya. Soalnya yang saya bayangkan ke Turki pasti Islamnya itu wow, Islami banget. Sampai sini masjid aja susah gitu. Kebetulan kota saya di Izmir. Izmir itu emang salah satu kota yang paling sekuler di Turki. Jadi kebebasan banget. Udah beda dengan yang diberitakan di media nasional di Indonesia. Turki yang Islami, faktanya enggak seperti itu. Habis itu ya makanan agak aneh ya bagi selera Indonesia begitu agak aneh, ini hamba banget. Juga teman-teman kadang-kadang mungkin kena rasisme ya, sejenis rasisme menurut saya. Misalnya dari mana gitu kan, dari negara A, oh negara A kan gitu. Itu sih sama di Turki. Tapi selebihnya ya pastinya kan datang ke suatu negara nggak hanya tentang keindahan dan nggak hanya tentang keindahan kan. Walaupun di Instagram mungkin kita post hanya share-share keindahannya doang, tapi nggak tahu kalau di balik itu banyak juga hal yang menjadi kekurangan negara tersebut. Ya itu aja sih. Oh, begitu ya. Jadi di balik keindahan Turki itu khususnya di Izmir itu masih bisa dikatakan sekuler gitu ya kabar ya. Di sini Gitu ya. memang kuat banget ya. Kuat banget. Kira-kira hal yang paling mempengaruhi itu apa sih? Kenapa masih bisa dikatakan hal demikian gitu loh? Hal yang mempengaruhi ya, kalau dari sejarahnya dulu Izmir itu memang bukan bagian dari Turki. Izmir adalah bagian dari Yunani. Izmir bagian dari Yunani yang diambil oleh Turki. Dari kebudayaan pun emang beda. Kalau misalnya kita mau cari tempat yang Islami, mungkin kita ke Bursa, kita ke Konya, Ankara itu lebih Islami. Kalau Izmir beda. Hidupnya agak beda ya. Pakaian-pakaian terbuka, bebas, minum-minum di mana-mana, bar di mana-mana. Ya kayak unik sih. Iya ya, benar-benar beda banget dengan apa yang diberitakan di sosial media khususnya tentang Turki ya Kak Akbar ya. Iya betul betul. Jadi Ya. kalau Izmir agak beda. Izmir Antalya misalnya itu agak beda. Sorry, saya jeda dulu. Kak Akbar, mohon maaf teman-teman yang nyala, dimatiin dulu nih. Siapa nih namanya nih? Nisa, tolong dimatiin dulu ya ininya, di mute dulu, di mute. Di mute dulu. Oke. Sorry ya Kak Akbar ya. Tolong teman-teman di mute dulu suaranya ya. Oke. Hai Kak Vicky. Baik. Maaf ya Kak Akbar, tadi ada sedikit kendala. Santai. Iya ya. Alright. So Kak Akbar, kan Kak Akbar udah tahu nih ya perbedaan bagaimana culture di Turki dengan di Indonesia. Nah sekarang kira-kira kalau belajar di Turki itu sulit nggak sih? Apalagi kan di sana kita tahu ya pengantarnya juga bahasa Turki, official language-nya bahasa Turki juga di sana. Kira-kira kendala apa sih yang Kak Akbar rasakan gitu ketika pertama kali belajar di Turki dengan menggunakan kurikulum negara sana? Iya. Oke. Kalau bahasa Turki, jujur menurutku susah banget daripada bahasa Inggris. Bahasa Turki itu segalanya tentang grammar. It's all about grammar. Bahasa Turki itu dibandingkan bahasa Turki juga ya. Tapi kebetulan saya kuliah itu 70% bahasa Inggris, 30% bahasa Turki. Jadi kebanyakan mata kuliah saya itu dalam bahasa Inggris. Tapi tetap aja kan misalnya ada mata kuliah yang dalam bahasa Turki. Kalau istilahnya bahasa Indonesia, saya baca 1 kali 2 kali materi atau bahasa Inggris paham. Tapi kalau bahasa Turki kadang-kadang dibaca 4 kali sambil terjemah, itu pun nggak ngerti-ngerti 4 kali bolak-balik nggak ngerti ini bahasa Turki. Jadi kadang-kadang ya susah. Apalagi kalau kita bandingin misalnya mikir dalam bahasa Indonesia 1 jam udah dapat beberapa halaman, atau dalam bahasa Inggris pun bahasa Turki 1 jam baru dapat segini gitu. Waduh, kadang-kadang kalau dipikirin kan itu juga ya. Makanya kalau ujian-ujian tuh dari jauh-jauh hari udah translate, catat yang penting-pentingnya ya gitu. Kalau Tomea dulu misalnya kesusahannya, jujur orang Turki
mungkin kalau dari segi bahasa Inggris ya, bagi saya orang Indonesia itu bahasa Inggrisnya lebih maju dibandingkan orang Turki. Lebih maju dibandingkan orang Turki. Mungkin satu level di atas orang sini secara general. Orang Indonesia rata-rata setidaknya tahu bahasa Inggris walaupun basic, walaupun statis ya istilahnya itu. Nah, kalau di sini susah banget. Datang ke bandara dulu pertama kali sampai sini sendiri, nggak ada yang bisa bahasa Inggris, sampai Tome, kuliah sampai Tome, kita nggak tahu bahasa Turki sama sekali, masuk ke kelas, gurunya ngomong bahasa Turki, jadi kita belajar bahasa Turki menggunakan bahasa Turki, bukan belajar bahasa Turki menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau 1 bulan 2 bulan pertama itu jujur, itu kayak sendiri aja ngapal kata-kata, dan pakai kata-kata isyarat. Soalnya gurunya sebenarnya mereka bisa bahasa Inggris. Cuman kan kalau namanya di kelas kan bukan hanya dari kita, orang Indonesia bisa bahasa Inggris, orang Afrika bisa bahasa Perancis, orang Kazakhstan, Tajikistan bisanya bahasa Rusia. Kalau mereka ngomong bahasa Inggris nggak adil dong buat mereka juga. Iya, Jadi mereka menggunakan konsep bahasa Turki supaya semuanya sama-sama nggak ngerti dan lebih cepat paham sih, lebih cepat praktik kan. iya betul. Gitu. Wah, ternyata Pakai bahasa isyarat juga. Wah, gitu. Ternyata nggak semudah itu yang dibayangkan ya bahasa Turki itu ya. Karena memang saya juga belajar bahasa Turki dan Masya Allah, pertama-tama itu sulit banget. Apalagi ya namanya memang benar apa kata Kak Akbar tadi itu ya. Bahasa Turki itu selalu penuh dengan namanya grammar dan nggak gampang gitu ya teman-teman ya. Oke, Kak Akbar selanjutnya saya mau nanya nih. Kita coba tarik ke belakang, kita flashback nih Kak Akbar. Kalau boleh tahu gimana sih cerita awal mula perjuangan heroik Kak Akbar ini sehingga bisa mendapatkan Best of All di Turki? Ceritanya apa sih? Kok bisa gitu loh? Kak Akbar kan saya tahu nih orang Ciamis, kita sama-sama orang Sunda ya. Nah, bahwasannya meskipun kita dari desa, kita mampu loh membuktikan bahwasannya dari desa bisa mendunia. Nah, kira-kira cerita menarik dari Kak Akbar ini yang bisa disampaikan ke saya dan teman-teman seperti apa? Boleh ceritain ya perjuangan awal mulanya seperti apa nih Kak Akbar? Sebenarnya dibilang heroik enggak juga ya, lebih biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja ya. Biasa aja. Cuman kalau sedikit cerita, ambil aja ke SMP kelas 3 misalnya. SMP kelas 3, jujur, saya UN jelek banget. Bingung juga mau masuk SMA mana. Kuliah mau masuk kemana. Nggak tahu tujuan. Oke, akhirnya diterima di salah satu sekolah di SMA gitu. Masuk. Sampai saat itu jujur dulu tuh malas banget kayak hidup tuh datang ke sekolah, pulang sekolah, jajan, udah nggak ada tujuan sama sekali. Tapi waktu kelas 1 SMA tuh mikir, anak-anak yang lain bahasa Inggris tuh tahu. Sedangkan saya sekedar 5W+1H aja bahasa Inggrisnya nggak tahu gitu. Habis itu ada deh ikut kursus bahasa Inggris. Jujur saya dari dasar banget, paling basic banget. Karena saya bahasa Inggrisnya nggak tahu gitu. Sehari-hari ngomong ya Indonesia atau Sunda. Oke, 3 tahun sampai sana, sampai TOEFL dan lain-lain. Pokoknya bahasa Inggris itu nggak bisa mendadak. Udah itu lama banget, harus setiap minggu, 1 minggu datang 3 kali. Selama 3 tahun itu cukup intens, soalnya saya parah banget dulunya. Pertama-tama kalau emang udah tahu bahasa Inggris ya itu suatu kelebihan, karena bisa memaju lebih cepat. Habis itu saya juga dulu tuh lagi kelas SMA tuh, ada seorang guru membawa muridnya, tapi murid seniornya yang sekarang udah lulus. Ditanya, ini anak ini dulu murid saya, sekarang dia kuliah di Turki, katanya. Wow, ternyata ada ya orang sini yang bisa melanjutkan ke Turki. Kalau dia aja bisa, kenapa saya enggak? Gitu kan, mikir itu. Habis itu mikir, kenapa enggak ya? Coba daftar ke luar negeri, iseng-iseng aja. Jadi dari 2017 itu saya kelas 2 SMA. 2017 saya coba daftar ke luar negeri, asal iseng aja, dan 2013 yang seriusnya gitu. Jadi 2017 kayak pemanasan, gagal semua, 2018 yang seriusnya. Oke, 2018 daftar, kebetulan dulu tuh daftar tuh agak banyak ya.
beasiswanya tuh. Wah. Saya Australia 1, Malaysia, Thailand, Turki, Turki daftar kedua beasiswa. Habis itu Saudi, Spanyol, Amerika, Azerbaijan nggak sempat coba dulu karena ada syarat yang nggak adanya. Beberapa negara lain juga kayak India dan lain sebagainya pokoknya. Kurang lebih 10. Dan saya dulu tuh dapat 3 dari sekian banyak, kebanyakan gagal. Eh, Thailand, pilihan saya waktu itu Thailand, Turki, Amerika. Thailand dan Amerika beasiswanya parsial, bukan beasiswa full. Turki beasiswanya 100%. Jadi dulu saya juga nggak ngebet-ngebet banget pengen ke Turki, bukannya mau-mau banget ke Turki, tapi ke negara lain pun mau. Tapi kebetulan dapatnya di sini gitu. Ya udah ambil sini. Kalau heroik nggak ada heroik ya, tapi dulu saya emang bahasa Turki itu semua syaratnya itu saya penuhi. Misalnya saya agak males ya kalau belajar lagi bahasa dari awal dan harus kuliah menggunakan bahasa Turki, apalagi setelah tahu dari awardee sebelumnya bahasa Turki itu nggak gampang sama sekali. Jadi selama ada waktu saya ambil TOEFL, saya ambil juga ada namanya, kalau di ITB ada academic qualifications ya. Kalau S1 ada SAT misalnya. Iya, betul. Kalau S2 ada GRE, GMAT. Saya dulu S1 saya ambil SAT. Saya ambil SAT dari itu. Sertifikat semuanya saya maksimalkan, lolos ke wawancara, alhamdulillah. Akhirnya ya udah gitu aja sih. Dan datanglah ke sini. Itu sih kurang lebihnya ya. Pokoknya semua persyaratan itu dulu maksimalkan aja. Ya, pokoknya semua itu tidak ada yang tidak ada yang apa sih namanya instan gitu lah ya, tidak ada yang instan. Semua itu berawal dari perjuangan ya, dari betul-betul dari nol banget ya. Nah teman-teman, dan juga mungkin harus itu juga sih yang harus kita tuh harus berani keluar uang ya kalau menurutku. Soalnya kan kayak misalnya TOEFL, SAT gituan itu bukan gratisan juga, kecuali ikut tes yang gratis gitu. Ya kita harus berani keluar uang. Soalnya kalau tes TOEFL, SAT itu tujuan kita bukan hanya untuk satu beasiswa, tapi kita juga bisa memanfaatkan itu untuk daftar beasiswa lainnya. Iya, betul sekali. Jadi jangan mikir, aduh ngeluarin berapa juta nih, misalnya TOEFL 3 juta, tapi hanya untuk beasiswa, sayang banget. Ya iya sayang banget. Justru harus manfaatin untuk beasiswa lainnya juga, itu sih. Iya, oke, thank you Kak Akbar. Tadi kan menyinggung soal wawancara nih. Boleh diceritain nggak sih pengalaman Kak Akbar ketika wawancara, plus bagi tips dan triknya ketika wawancara beasiswa Turki nih Kak Akbar? Oke, jujur saya agak terbiasa ngomong ya. Lebih suka nulis daripada ngomong. Nah, waktu itu, singkat cerita saya lolos administrasi, diundang wawancara ke Jakarta. Kebetulan waktu itu saya juga sedang ujian mandiri masuk Universitas Diponegoro Semarang. Sedang ujian itu, waktu itu ternyata HP saya nggak di silent ya, lupa. Padahal di tas di depan, aduh HP saya berdering pula. Pas buka-buka ternyata banyak pesan. Kan biasa kan anak-anak ITB namanya di WhatsApp, di Line, pokoknya semua pesan. Udah pengumuman, waduh. Tiba-tiba cek deh email, ternyata dapat Padahal itu tuh jadwal interview saya tuh bentrok, saya harus ke Surabaya juga untuk ujian mandiri Universitas Negeri Surabaya. Ya udah, UNESA batalin, saya ke Jakarta demi Turki. Singkat cerita, saya sebelumnya emang udah persiapan juga. Sebelumnya kan ada interview juga untuk beasiswa lain, jadi bukan hanya untuk Turki. Udah persiapan juga kayak secara general sih beasiswa tuh pertanyaannya apa aja, kan ada tuh sekarang tuh banyak banget sebenarnya. Kayak aplikasi atau dari website pun saya lebih dulu condong ke aplikasi aplikasi tentang wawancara, mau wawancara kerja, mau wawancara beasiswa, semuanya memang hampir sama pertanyaannya tuh, dan saya otak-atik aja dari segi jawabannya itu. Misalnya kalau dari internet gini, kan yang download aplikasi itu bukan saya doang dong. Kalau saya hafal, orang lain pun jawabannya pasti sama. Saya otak-atik sendiri tips-tipsnya, berarti kalau ada pertanyaan seperti ini harus dijawab seperti ini, jangan melakukan jawaban seperti itu misalnya. Saya otak-atik dari dulu, walaupun sebelum pengumuman ITB ya. Otak-atik,
sampai saatnya interview, ya udah saya ke Jakarta gitu kan, sendiri juga waktu itu. Saya wawancara tuh di UI Salemba, Salemba ya, Salemba. Ya, sekitar situ wawancara. Total di Indonesia waktu itu ada 186 anggota yang daftar YTB yang diseleksi di Jakarta dan di Aceh. Saya masuk, saya hari kedua atau ketiga gitu. Pokoknya kan wawancara itu nggak sehari, saya hari kedua atau ketiga pokoknya tuh. Kedua kalau nggak salah. Masuk wawancara, kalau tips-tipsnya gimana ya? Saya dulu siasatinnya itu ya persiapan yang matang. Tanpa persiapan yang matang, kita sampai ke wawancara, ngeblank. Tapi jangan menghafal pertanyaan. Kalau menghafal pertanyaan, misalnya bahasa Inggrisku terbatas, tadi aku mau menghafal pertanyaan. Nanti si pewawancara kita ngehafalin A, si pewawancara nanya B, kita ngeblank. Gitu. Nggak usah memahami itu, pokoknya tahu konsepnya aja. Misalnya ditanya gini, jangan pernah ngomong sesuatu yang bisa jadi bumerang buat kita. Persiapan yang matang, habis itu saya jujur kalau mau ujian atau wawancara itu, malam sebelumnya itu nggak belajar. Tapi santai-santai, nonton film, dengerin musik, dengerin Al-Quran, atau apa gitu ya. Soalnya lebih rileks daripada belajar semalaman. Habis itu besok, aduh masih ngantuk, nggak seger, yang ada capek kan. Jadi lebih baik persiapkan dari jauh-jauh hari, nggak usah belajar. Kalau malam terakhir mah santai-santai aja, review kalau mau. Oke. Habis itu dulu saya juga ke wawancara itu nggak tangan kosong, bawa juga, kebetulan saya tulis beberapa buku karya saya bawa, tunjukkan ke mereka, ini sebagai proyek saya. Saya juga kebetulan dulu tuh tulis buku tentang suku Sunda, kebudayaan Sunda, tapi dalam bahasa Inggris. Saya tunjukkan ke mereka ini beberapa karya saya juga bawa mind map gitu kan. Gambar-gambar saya, ini keluarga saya, lalu future plan saya kayak apa, kenapa saya pilih jurusan ini, dan kenapa harus di Turki, enggak negara lain misalnya. Gitu. Nah, kenapa harus di Turki, enggak di negara lain. Nah, habis itu wawancara sih sebenarnya beda-beda ya. Ada yang 5 menit, ada yang setengah jam. Saya dulu 15 menit. Kalau biasanya yang agak-agak lama itu anak-anak jurusan ilahiyat, wawancaranya agak lama rata-rata ya, tapi enggak semuanya, tapi rata-rata. Atau anak teknik. Karena anak teknik biasanya dikasih pertanyaan, matematika gituan harus ngerjain. Kalau anak ilahiyat biasanya ditanya hafalan surat. Kalau saya HI ya secara general aja lah, nanya-nanya politik Turki, nanya-nanya perusahaan Turki apa aja, perusahaan internasional Turki dan lain-lain. Pokoknya harus tahu juga teman-teman tentang Turki itu. Kita soalnya akan kuliah di negara tersebut kan. Jadi nggak fair kalau kita hanya mengetahui teori atau mengetahui tentang Indonesia tanpa mengetahui Turki. Kita harus research juga. Apa sih perusahaan internasional di Turki? Apa sih kota-kota di Turki, atau misalnya setidaknya kementerian-kementerian di Turki siapa saja gitu. Harus udah tahu, soalnya itu bisa banget ditanyain. Waktu wawancara sih santai ya, saya dulu mikir wawancara itu formal banget, makanya saya kesana pakai jas dan lain-lain. Teman-teman lain santai dong, pakai batik gituan, saya pakai jas, pakai sepatu. Excited banget ya. Saya deh, soalnya itu ya udahlah gak apa-apa. Sendiri beda waktu itu bajunya itu. Wawancara, ternyata pewawancaranya pun santai aja. Saya dulu ada dua pewawancara. Yang satu itu adalah orang sosiologi, orang akademisi. Yang satunya lagi itu psikolog. Oke. Pertanyaan-pertanyaan, tapi pertanyaan jujur nggak yang secara berat-berat banget ya. Seperti yang saya bilang, karena mungkin saya HI jurusannya, ya ditanya-tanya tentang politik dan lain-lain. Pokoknya harus memahami juga dasar-dasar jurusan yang ingin diambil. Waktu wawancara ada yang mengejutkan nih. Apa tuh? Slide saya jelas ya? Oh, jelas. Apa tuh hal yang mengejutkan ya? Oke, waktu itu kan belum lama setelah Idul Fitri. Baik. Waktu itu belum lama setelah Idul Fitri. Setelah wawancara selesai ya, saya biasa lah ya. Mau foto bareng dong. Iya. Habis itu ditawari, saya kasih juga buku yang kayak saya pengenalan budaya Sunda ke mereka. Habis itu saya ditawarin sama mereka kue-kue lebaran.
Bukannya wawancara itu kayak gak formal banget, dikasih kue dan lain sebagainya. Waktu salaman itu si wawancaranya tuh bilang, kamu diterima beasiswa Turki, tapi untuk universitasnya kamu dapat di mana? Nanti lihat aja di email, katanya tuh gitu. Wah, Wow, saya keren banget. senang. Jadi kan rata-rata setelah wawancara itu belum diumumkan kan apakah saya dapat atau enggak. Mm. Ternyata udah dibilang kamu dapat, tapi nanti unitnya di mana-mananya kamu dapat. Nanti aja cek email pengumuman selanjutnya. Oh, oke, terima kasih banyak. Masya Allah. Ini yang Jadi, unik. wow, berarti Kak Akbar ya, ketika wawancara itu kita harus tampil beda, harus menunjukkan sesuatu yang unik dari kita ya, sehingga Iya, nanti pewawancara itu akan selalu ingat gitu ya. Nah, ya harus ingat. jadi teman-teman, ketika kalian semoga masuk wawancara nanti, kalian harus bisa memberikan hal yang beda. Misalkan kalian punya buku, karya tulis, ataupun pernah menciptakan suatu hal yang baru, punya inovasi, itu sebaiknya dibawa ya Kak Akbar ya, kayak mind map, Nah, itu itu bawa cuma. banget. Nah, berarti penting banget ya Kak Akbar. Tapi kok, Dan juga, saya mau nambahin ini nih dikit. apa tuh? Boleh. Dulu kan saya wawancara hari kedua, sedangkan wawancara itu kan ada 4 hari atau 5 hari ya, pokoknya lupa itu. Saya bilang deh ke grup, saya bawa buku dan saya bawa mind map. Bukan, saya nggak bilang, tapi ada anak yang tahu saya kasih buku ke mereka. Tujuan saya kan ingin mengenalkan budaya Sunda juga kan ke internasional, makanya buku saya pakai bahasa Inggris. Nah, hari-hari setelah saya yang wawancara juga malah bawa hadiah-hadiah juga sama kayak saya. Tapi mereka beli gitu loh, kayak oleh-oleh. Tahu dudukui apa ya? Tahu dudukui gak sih? Tahu buat mau kepala. Duduk kui. Ya, gitu. Duduk kui. Nggak Ah, tahu itu bahasa dia. Tahu Inggrisnya. tahu tuh. Duduk kui. Selain. Teman-teman saya ada yang kasih dudukui, Iya iya. ada yang kasih topi sawah, ada yang kasih makanan. Lah, saya ngasih buku karena itu tulisan saya sendiri, bukan saya beli gitu. Iya. Mereka ikut-ikutan pengen ngasih, tapi dengan oleh-oleh gitu. Mm-mm. Nah, teman-teman mungkin harus dipahami juga kalau mau pun bawa karya sendiri, jangan beli dari orang lain gitu aja sih. Iya. Suatu hal yang kecil, sederhana, tetapi bisa jadi itu luar biasa di mata orang lain dan istimewa juga. Ya, iya, Iya, betul. Wah, luar biasa sekali ya. Ini Kak, nggak kerasa ya Kak Akbar ya, kita udah ngobrol panjang juga nih. Last nih Kak Akbar dari saya nih. Siap. Orang apa ya? Gimana sih impression orang tua ketika Kak Akbar dinyatakan lolos gitu loh? Oke. Dulu orang tua saya nggak terlalu ingin saya kuliah keluar. Orang tua saya lebih menekan, kalau ibu saya terutama lebih menekankan kuliah di dalam negeri aja. Kalaupun mau S2, mau ke luar negeri ya nanti S2 gitu kan. Soalnya S1 mungkin masih agak keluar SMA ya. Baru keluar SMA ya udah di dalam negeri aja lah gitu. Tapi dulu saya daftar dalam dan luar negeri. Waktu itu saya suka ada timnas gitu ya, main bola di TV. Biasa namanya di sana Ciamis suka bikin layar tancap gitu lah sama warga-warga tetangga gitu. Nobar lah ya, nobar. Nobar. Lagi nobar, ada email masuk. Selamat Anda diterima beasiswa Turki dan lain sebagainya. Senang banget. Tiba-tiba ya telepon orang tua deh. Oh ya udah kalau dapat dengan boleh ya. Udah gitu. Boleh dapat. Kebetulan hari itu tuh dulu pengumuman beasiswa Turki itu agak lama ya, nggak cepat juga. Jadi daripada saya ngegantung, dulu Thailand sebenarnya pengumuman lebih cepat daripada Turki. Thailand tuh lebih cepat, Chulalongkorn University itu. Tapi mereka parsial, saya nggak ambil. Menggantungkan dari Turki, saya nggak tahu apakah saya dapat atau enggak. Ya udah, saya ambil UIN Jakarta. UIN Jakarta udah bayar juga uang biaya masuk dan lain-lain. 2 hari kemudian setelah bayar UIN Jakarta, Turki pengumuman, ya udah uangnya hangus. Ya nggak apa. Tapi kan dibagiin dengan jauh lebih bagus lagi kan, lebih baik lagi kan. Iya, insya Masya Allah. Oh ya, Kak Akbar, saya stop recordingnya. Setelah ini saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya, tapi saya akan stop recording dahulu.
memberikan kesempatan ke Kak Akbar untuk memberikan closing statement-nya nih Kak Akbar. Kira-kira tips dan trik kemudian nasihat buat teman-teman adik-adik kita yang pengen kuliah di Turki dengan beasiswa ini. Kira-kira hal apa yang mau Kak Akbar sampaikan buat teman-teman? Silakan. Oke, pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan selamat karena kalau kalian udah mendaftar, setidaknya kalian udah punya keinginan, udah punya mimpi. Selamat udah memiliki keinginan, selamat udah mendaftar. 19 Februari, 20 Februari udah penutupan. Yang saya tekankan mungkin hati-hati websitenya error karena banyak sekali anak-anak yang submit di hari-hari terakhir, tanggal 20 gitu. Biasanya website down. Akhir-akhirnya susah banget mau masuk tuh. Jadi kalau emang ada yang belum submit sekarang. Dari sekarang persiapkan wawancara, walaupun kita belum tahu apakah kita lolos wawancara atau enggak, persiapkan dari sekarang. Setelah itu saya titip jangan hanya berharap pada beasiswa YTB, daftar beasiswa sebanyak-banyaknya. Beasiswa yang menurut saya cukup mudah banyak. India, Cina, Serbia, Romania, Turki, Spanyol juga ada, tapi beasiswa universitas dan lain sebagainya itu banyak. Jangan hanya menggantungkan dari YTB. Saya kasihan, ada juga anak-anak yang hanya kayak Turki lovers banget, segalanya hanya ke Turki, 3 tahun daftar YTB nggak dapat. Siapa tahu rezeki kalian ada di negara lain gitu. Jadi jangan hanya daftar satu, daftar sebanyak-banyaknya, kita nggak pernah tahu kita bakal di mana gitu. Juga kalau emang teman-teman mau kuliah pakai bahasa Inggris dan punya TOEFL atau IELTS, saya sangat mendukung. Bukan berarti kita mendukung yang bahasa Turki, tapi bahasa Turki susah banget bagi saya, susah banget. Jadi kalau teman-teman mau pakai bahasa Inggris, kalau mau bahasa Inggris itu maksimalkan aja selama masih ada waktu, masih ada TOEFL, masih ada IELTS, maksimalkan aja. Juga jangan berkecil hati kalau emang misalnya nanti rezekinya belum dapat tahun ini, banyak kok anak-anak gap year misalnya tuh. Dan itu bukan aib ya, daftar sesuatu dan gagal bukan aib gitu. Nggak apa-apa, bisa coba lagi, maksimalkan lagi selama kita usaha. Dan juga ingat sih kalau saya daftar sebanyak-banyaknya karena kita nggak pernah tahu kita bakal berada di mana. Itu aja. Wah, luar biasa sekali closing statement-nya. Jadi teman-teman, pesan buat teman-teman ya, kalau daftar jangan di satu tempat saja, karena kita tidak tahu juga kesempatan yang akan kita dapatkan itu di mana. Daftarlah beasiswa sebanyak mungkin, jangan jangan minder, jangan takut, yakin dengan diri kalian sendiri, dengan kemampuan diri sendiri ya. Pokoknya daftar sebanyak-banyaknya, karena kalau mau dapat beasiswa juga nggak cuma rebahan dong ya Kak Akbar ya, harus ada usaha ya. Sama kayak Kak Akbar juga tadi bilang harus bisa ngeluarin uang juga ya, ngeluarin uang ya, betul lah. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan segala sesuatu itu harus ada pengorbanannya gitu ya. Kalau misalkan cuma mau nggak ada actionnya, itu mimpi saja ya, mimpi saja. Jadi teman-teman harus ada usaha ya. Mungkin selain itu Kak Akbar ada yang ingin disampaikan lagi buat teman-teman? Nggak ada sih, tapi kalau ada mau tanya boleh banget. Oke, boleh. Teman-teman silakan sebelum kita akhiri meeting pada pagi ini ya, siang ini, sorry. Ada yang ingin bertanya terakhir? Oh iya, mungkin saya mau nanya itu, mau bilang ini soal pemilihan universitas ya. Oh iya, itu belum dibahas tadi, gimana tuh? Iya, lupa nih saya. Jadi teman-teman kalau mau ke Turki itu juga saya wajibkan ya, kalau saya wajibkan cek juga kualitas universitasnya dan juga situasi kotanya. Soalnya seringkali di media Indonesia kan yang terkenal itu ya Istanbul, kalau Istanbul ya Ankara, 2 kota itu. Jadi banyak sekali di antara teman-teman yang chat saya pribadi nanya, Kak, pilih universitasnya Istanbul atau Ankara ya? Jangan universitas itu doang, di kota lain pun unik-unik, keren-keren gitu. Kota-kotanya nggak kalah cantik. Dan juga yang harus diperhatikan ya mungkin itu, kalau mungkin kalian pengen ke kota yang bisa dibilang Islami, coba pilih Konya, Ankara, Istanbul cukup Islami lah, lumayan. Kalau emang teman-teman mau kota yang bebas banget, bukan bebas negatif ya, tetapi bebas di sini berarti lebih ke demokratis lah ya, gitu.
Mungkin teman-teman bisa, atau ya agak sekuler, bisa pilih Izmir, Antalya, atau kota-kota di barat Turki gitu. Kalau emang teman-teman mau yang kota benar, kota pelajar, coba pilih Eskişehir. Eskişehir oke juga. Ya itu aja sih. Dan juga kalau saya sarankan kan sekarang tuh banyak tuh website-website tentang universitas-universitas di Turki, mana top 20 gitu kan. Saya sarankan sih pilih univ yang masuk top 20, yang masuk 20 ke atas. Kalau di bawah itu boleh sih kalau emang mau pilih ya, tapi kalau selama ada yang 20 ke atas pilih itu. Dan juga nggak semua universitas di Istanbul atau Ankara itu bagus, justru banyak yang jelek juga. Hati-hati, jangan mentang-mentang namanya Istanbul, so bakal berpikir itu universitas yang bagus, enggak. Harus cek pokoknya. Kota lain juga cantik-cantik, dengan keindahannya. Kalau teman-teman memang misalnya ada yang non-muslim, misalnya di sini, yang Nasrani, misalnya Izmir pilihan yang cakep banget. Di sini banyak peninggalan-peninggalan Nasrani dari zaman dulu. Cakep banget ke Izmir. Apalagi ya? Pokoknya cuaca juga harus diperhatikan karena Turki itu bukan hanya 2 musim. Kalau emang teman-teman nggak kuat dingin, ya mungkin jangan pilih kota-kota di timur Turki. Coba pilih kota-kota di barat kayak Istanbul, Izmir itu nggak terlalu dingin waktu musim dingin. Kalau di Izmir paling dingin kemarin sampai -4, -5 gitu, nggak sampai minus gede banget. Kalau kota di timur ya teman-teman harus tanggung resiko, nanti -20 derajat kerepotan gitu. Itu aja sih. Ankara juga termasuk dingin, itu jadi perhatian soalnya jujur di Izmir salju agak jarang ya. Tapi bagi teman-teman saya yang di kota-kota dingin gitu, mungkin salju terlihat indah, tapi setelah itu tuh nyiksa gitu. Kalau berminggu-minggu tuh nggak enak sama sekali gitu. Ini harus diperhatikan sih, soalnya ngaruh juga. Ya teman-teman tentunya mau ke Turki itu bukan untuk melancong, tapi untuk cari ilmu. Juga harus ingatkan juga apa ya, tujuan awal kita tuh apa. Soalnya banyak sekali, bukan 1-2 ya, anak Indonesia datang ke Turki stres, nggak bisa bahasa Turki, balik lagi. Maupun itu yang anak penerima beasiswa atau mandiri ya. Mereka kerepotan nggak bisa adaptasi dengan bahasa Turki. Ataupun juga jangan terlalu berharap Turki yang Islami atau apa, karena keadaan nggak seperti demikian, nggak seperti di televisi atau di media. Dan juga pokoknya harus berbaur. Kalau emang kalian ke Turki, saya saranin sih jangan terlalu bergaul sama orang Indonesia ya. Bukan berarti teman Indonesia buruk, tetapi kita kesini tuh bukan kalau kita ke luar negeri, tapi gaulnya sama teman-teman Indonesia lagi, ya buat apa dong, sama aja gitu. Coba bergaul dengan orang asing, belajar bahasa baru, belajar meningkatkan kemampuan kita, dan lain sebagainya. Ini manfaatkan. Soalnya banyak juga anak-anak Indonesia yang kesini tuh, mereka kumpulnya sama teman-teman Indonesia mulu, bahasa Turki mereka agak berkembang gitu. Misal, habis itu juga saya nitip ini, jangan bikin kriminal kalau teman-teman kalian ke Turki. Banyak sekali anak Indonesia yang jual bagasi. Sebenarnya jual bagasi oke, bisnis. Tapi ingatlah tujuan awal kita tuh ke sana tuh mau kuliah, bukan mau bisnis, bukan mau jadi guide wisatawan gitu. Bukan cari duit, tapi kuliah, cari ilmu aja. Fokus yang benar, udah aja nih, supaya kuliah ke Turki lulus tepat waktu. Betul-betul ya. Soalnya ada juga teman saya yang di-kick dari beasiswa ITB karena membuat kriminal gitu. Hati-hati. Jadi kalau misalkan menurut Kak Akbar nih, kayak kan saya lihat juga ya teman-teman kita yang Turki ini yang jual apa namanya semacam bagasi gitu. Apalagi khususnya orang-orang yang mandiri ya kuliah di sana ya. Kemudian ada yang saya juga jual bagasi ya dulu, tapi itu buat balik doang gitu loh. Karena kan kalau pulang PP 10 juta ya. Jadi nggak apa-apa lah jual bagasi, biar agak nambah-nambahin tiket. Tapi yang jangan tuh, banyak sekali teman-teman di sini yang justru bisnis itu. Jadi 1 bulan balik ke Indonesia berapa kali gitu, 1 bulan ke Indonesia bolak-balik. Ini kuliahnya gimana gitu. Iya ya. Bagusnya bukan buat bisnisin. Itu kalau misalkan di sana sambil kerja, tapi statusnya masih di bawah pemerintah Turki itu, dapat beasiswa, itu boleh nggak sih? Enggak, dilarang. Nggak boleh, dilarang ya? Bahkan dilarang juga menerima beasiswa lain dari Turki. Misalnya, kadang-kadang ada yang disaranin
ada beasiswa penelitian, anak S2 atau S3 ini misalnya. Sebenarnya kalau ITB tahu itu, beasiswa kita langsung di stop. Jangan menerima uang dari lembaga lain. Berarti harus khusus dari Turki aja ya. Terakhir nih Kak Akbar. Kecuali mau kerja atau jadi pelayan di toko-toko ya bisa. Itu kan lembaga swasta ya. Ya. Gitu. Kalau misalkan di sana masih yang S1, S2 gitu ya, boleh nggak sih nikah? Boleh nggak di bawah pemerintah Turki? Boleh. Boleh banget. Tapi beasiswa ini nggak kayak LPDP. Setahu saya ada beasiswa untuk bukan beasiswa ya, ada biaya untuk istri dan anak ya. Kalau mau dibawa ke luar negeri. Kalau di Turki nggak bisa. Kalau emang mau bawa anak, mau bawa istri, biaya tanggung sendiri. Gitu. Yang terpenting kalau misalkan S2 ataupun S3 di Turki, nikah boleh bawa keluarga ya, boleh ya, bawa istri misalnya. Boleh. Tapi pakai uang pribadi. Oke. Baik. Iya ya, nanti S2 bawa istri. Masya Allah. Baik Kak Akbar, terima kasih sekali atas waktunya. Ini saya mohon maaf nih udah nggak kerasa sekitar 40 menit kita ngobrol di sini. Insya Allah obrolan kita di siang hari ini mungkin di Kak Akbar pagi, saya siang. ya Insya Allah ini bermanfaat sekali dan semoga berkah, dan harapannya semoga teman-teman yang sedang berjuang ya semoga teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan ya. Pokoknya tetap berusaha dan berjuang ya, jangan pernah lelah untuk selalu berharap kepada Allah ya. Pokoknya mohon sama Allah, jangan pernah lupa untuk selalu berdoa, sholat tahajud, sholat hajat dan lain sebagainya. Karena keberhasilan seseorang itu beda-beda ya teman-teman. Kita harus ngelihat ke satu awardi ataupun ke awardi lainnya. Tapi saya yakin setiap orang itu punya jalan keberhasilan yang berbeda-beda, ya, dengan cerita yang berbeda-beda. Saat ini kalian sedang berjuang, mungkin suatu saat nanti ketika kalian sudah menjadi awardee, kalian akan punya cerita yang menarik sehingga itu bisa diceritakan kembali ke adik-adik kalian nanti. Oke? Nah, mungkin cukup sekian dari saya.